Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Shirley Bai. Nomor induk mahasiswa 20520250035. Prodi Psikologi Kristen, kelas B semester 1. Judul yang akan saya bahas pada siang hari ini adalah Psikologi Kepribadian menurut teori Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Pakar psikoanalisis Sigmund Freud lahir di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Kesadaran menurut Freud. Sigmund Freud berasumsi bahwa energi penggerak awal perilaku manusia berasal dari alam diri manusia yang terletak jauh di alam bawah sadar. Itulah sebabnya mengapa begitu banyak penyakit fisik yang disebabkan oleh tertekannya psikologis seseorang. Tekanan psikologis itu ditekan ke dalam awal bawah sadar seseorang. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni sadar conscious, prasadar preconscious, dan tak sadar unconscious. Yang satu, sadar. Tingkat kesadaran yang berisi semula yang kita cermati pada saat tertentu, menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental atau pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk kesadaran atau consciousness. Yang kedua, prasadar. Disebut juga ingatan siap atau available memory, yakni kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Isi preconscious berasal dari conscious dan dari unconscious. Yang ketiga, tak sadar adalah bagian yang paling dalam pada struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan drivers yang dibawa dari lahir dan pengalaman-pengalaman traumatis atau biasanya pada masa kanak-kanak yang ditekan oleh kesadaran sehingga berpindah ke daerah ketidaksadaran. Dalam teori psikoanalisis, kepribadian dipandang sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 unsur atau sistem, yakni ego dan superego. Ketiga sistem kepribadian ini satu sama lain saling berkaitan serta membentuk suatu totalitas. 3 struktur kepribadian. Yang pertama, ID adalah sistem kepribadian yang paling dasar yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. Untuk 2 sistem yang lainnya, ID adalah sistem yang bertindak sebagai penyedia atau penyalur energi yang dibutuhkan oleh sistem-sistem tersebut untuk operasi-operasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Dalam menjalankan fungsi dan operasinya, ID bertujuan untuk menghindari keadaan tidak menyenangkan dan mencapai keadaan yang tidak menyenangkan. Yang kedua, ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu kepada 2 dunia objek tentang kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Ego terbentuk pada struktur kepribadian individu
sebagai hasil kontak dengan dunia luar. Adapun proses yang dimiliki dan dijalankan ego adalah upaya memuaskan kebutuhan atau mengurangi tegangan oleh individu. Yang ketiga, superego adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang sifatnya evaluatif atau menyangkut baik buruk. Adapun fungsi utama dari superego adalah yang pertama, sebagai pengendali dorongan-dorongan atau impuls-impuls naluri ID agar impuls-impuls tersebut disalurkan dalam cara atau bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat. Yang kedua, mengarahkan ego pada tujuan-tujuan yang sesuai dengan moral daripada dengan kenyataan. Yang ketiga, mendorong individu kepada kesempurnaan. Ketika ID, ego, superego tidak seimbang. Yang pertama, ketika ego tidak mampu menyeimbangkan antara tuntunan ID dengan realita dan nilai-nilai moral, maka akan terjadi kecemasan. Untuk mengurangi kecemasan, ego dapat mengembangkan sistem pertahanan diri atau bisa disebut dengan defense mechanism. Contohnya adalah denial, yaitu menolak keberadaan ancaman eksternal atau bersifat traumatis. Yang ketiga, oleh karenanya, sebaiknya kita bisa menyeimbangkan ketiga elemen psikologis tersebut dalam diri agar mental tetap terjaga. Freud menyatakan bahwa pada manusia terdapat 5 fase atau tahapan perkembangan yang kesemuanya menentukan bagi pembentukan kepribadian. 5 fase tersebut adalah: yang pertama, fase oral; yang kedua, fase anal; yang ketiga, fase falis; yang keempat, fase laten; yang kelima, fase genital. Yang pertama, fase oral atau usia 0 sampai 1 tahun. Fase oral adalah fase perkembangan yang berlangsung pada tahun pertama dari kehidupan individu. Pada fase ini, daerah erogen yang paling penting dan peka adalah mulut, yakni berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dasar akan makanan atau air. Stimulasi atau perangsangan atas mulut seperti mengisap bagi bayi merupakan tingkah laku yang menimbulkan kesenangan atau kepuasan. Yang kedua, fase anal atau usia 1 sampai 2/3 tahun. Fase ini dimulai dari tahun kedua sampai tahun ketiga dari kehidupan. Pada fase ini, fokus dari energi libidal dialihkan dari mulut ke daerah dubur, serta kesenangan atau kepuasan diperoleh dari kaitannya dengan tindakan mempermainkan atau menahan. Yang ketiga, fase falis atau usia 2/3 sampai 5/6 tahun. Fase falis sangatlah wajar dan normal. Pada usia ini, sesuai dengan perkembangan psikoseksualnya, anak ada dalam fase falik atau fase di mana si anak mulai merasakan sensasi seksual di kelaminnya untuk pertama kali. Fase falik sendiri terjadi pada anak di usia 2/3 sampai 5/6 tahun. Pada fase ini, anak juga sudah mulai memperhatikan adanya perbedaan antara alat kelamin perempuan dan laki-laki. Yang keempat, fase laten atau usia 5/6 sampai 12/13 tahun. Fase ini pada usia 5 atau 6 tahun sampai remaja, anak mengalami periode peredaan impuls seksual. Menurut Freud, penurunan minat seksual itu akibat dari tidak adanya daerah erogen
baru yang dimunculkan oleh perkembangan biologis. Fase ini sering disebut sebagai masa tenang karena anak tidak terlalu menaruh perhatian pada diri dan bagian tubuhnya. Karena anak mulai masuk sekolah, perhatian anak umumnya akan tercurah pada kegiatan belajar. Yang kelima, fase genital. Fase genital merupakan tahap akhir dari tahapan perkembangan psikoseksual dimulai sejak masa pubertas. Badan secara fisiologis tumbuh dengan matang. Jika tidak berarti ada penyimpangan yang berarti pada tahapan awal perkembangan. Konflik yang terjadi pada periode ini lebih jarang dibandingkan dengan tahap lain. Tahap genital ini mencari kepuasan melalui cinta dan pekerjaan. Ini menjadi perilaku yang dapat diterima oleh impuls-impuls Eden. Freud menekankan pada pentingnya masa kanak-kanak awal di dalam menentukan kepribadiannya setelah dewasa. Menurut Freud, apa yang terjadi ketika kita dewasa? Cara kita berperilaku dan merasakan ditentukan oleh konflik yang terjadi pada kita yang harus kita hadapi jauh sebelum kita dewasa. Mungkin ini materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom untuk kita semua.